Jadi kalau kita belajar teknik tegangan tinggi, sebenarnya kita lebih memfokuskan kepada sistem transmisi karena hanya di situ yang menggunakan tegangan tinggi dalam sistem ketenaga listrikan. Artinya skop dari pembahasan itu adalah pada transmisi dari mulai gardu induk step up menaikkan tegangan sampai ke gardu induk step down. Dan peralatan-peralatan tegangan tinggi yang digunakan itu merupakan peralatan yang punya spesifikasi khusus karena berbeda dengan peralatan-peralatan tegangan rendah yang hanya bisa dioperasikan secara sederhana, tingkat isolasinya rendah, kemudian juga tegangan breakdown-nya juga rendah, maka pada tegangan tinggi itu memperhatikan atau sangat fokus dengan sistem isolasinya. Jadi perlakuan terhadap sistem isolasi ini adalah yang pertama untuk melindungi tentunya manusia. Nah, kalaulah tegangan tinggi itu dibuat tanpa isolasi, tanpa perlindungan, maka itu akan membahayakan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi tegangan itu menimbulkan medan listrik. Nah, tegangan menimbulkan medan listrik. Semakin tinggi tegangan, berarti medan listriknya akan semakin tinggi. Kalau medan listriknya tinggi, maka muatan-muatan listrik yang ada pada medan listrik yang tinggi itu akan mudah untuk berpindah atau bergerak. Nah, jadi kalau ada satu molekul, kemudian dia berada dalam medan listrik yang tinggi, maka elektron terluar dari atom molekul tersebut akan mudah untuk bergerak dari satu kulit atom ke kulit atom yang lain berpindah. Karena apa? Karena ada energi medan listriknya. Nah, sebagaimana kalau kita kita berada di dalam air, kemudian kita berada di yang tidak ada air di udara misalnya, maka kita akan lebih mudah untuk bergerak itu ketika kita berada dalam tidak dalam air lah. Karena apa? Karena kita itu mempunyai kekuatan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kalau ada air, itu akan terhalang oleh air tersebut. Begitu juga dengan elektron. Kalau dia dalam medan listrik yang tinggi, maka dia akan lebih mudah bergerak. Karena elektron itu akan berpindah kalau energi untuk memindahkan elektron dari kulit terluar ke kulit terluar yang lain dalam atom yang berbeda itu karena energi. Ketika dia berpindah, maka dia butuh energi, tapi kalau dia pindah sendiri, maka dia akan memancarkan energi, namanya emisi. Nah, makanya kalau di tegangan tinggi, benda-benda yang ada di sekitar tegangan tinggi itu akan mudah untuk menghantarkan listrik. Karena dia mempunyai energi medan listrik yang tinggi. Makanya Anda jangan terlalu percaya diri misalnya dengan berpakaian safety misalnya, kemudian Anda berada di dekat medan listrik tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi yang tanpa isolasi. Karena medan listriknya akan tinggi. Setiap medan listrik yang tinggi, maka badan Anda itu akan mudah untuk dipindahi oleh elektron-elektron. Atau mudah dialiri listrik. Nah, setiap benda yang berada pada medan listrik yang tinggi, maka akan mudah untuk dialiri listrik. Nah, oleh sebab itu, maka perlakuan terhadap peralatan tegangan tinggi ini berbeda dengan tegangan rendah, harus betul-betul aman. Makanya dilakukan dengan menambahkan isolasi yang baik. Jadi permasalahannya adalah pada isolasi. Peralatan tegangan tinggi membutuhkan isolasi yang baik untuk keselamatan manusia dan juga keselamatan atau operasional daripada sistem tenaga listrik. Kalau dia tidak diberikan isolasi, maka antar peralatan itu bisa saja terjadi
hubung pendek atau flashover. Nah, flashover itu berpindahnya muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain, yang dari titik yang bertegangan ke titik yang tidak bertegangan dengan adanya loncatan elektron atau muatan listrik. Semakin banyak loncatan elektron atau muatan listrik, maka akan menimbulkan arus listrik. Nah, makanya flashover itu dari misalnya kalau terjadi petir, maka diisolasi itu yang berupa isolasi itu akan dialiri listrik. Dari bagian pinggir daripada isolator itu akan dialiri listrik. Itulah namanya flashover. Itu terjadi karena tegangannya tegangan tinggi. Kalau tegangan rendah, maka itu tidak akan terjadi. Akibat dari keperluan untuk memberikan isolasi itu, jadi harganya sangat mahal. Jadi harga isolasi itu tidak murah, gitu. Nah, mahal. Makanya kita tidak bisa misalnya membangkitkan tegangan setinggi mungkin sampai 1000 kilowatt misalnya. Nah, 1000 kilovolt misalnya. Tanpa kita barengi dengan peningkatan isolasi yang lebih baik. Nah, kalau itu kita lakukan, itu hanya akan menambah bahaya. Setiap saat bisa mengakibatkan bahaya kepada operator yang ada di gardu induk yang bekerja di sana karena bekerja pada medan listrik yang tinggi. Nah, coba kita lihat sedikit review dan juga ada tambahan mengenai tegangan tinggi ini. Karena memang kalau di masa teknologi informasi ini, ilmu mengenai tegangan tinggi ini boleh dikatakan ilmu yang tidak terlalu berkembang karena dia hanya membicarakan mengenai medan listrik, medan magnet yang tidak ada hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana melakukan testing atau percobaan pada peralatan tegangan tinggi. Apa sih tujuannya? Nah, kalau ada peralatan tinggi harus dites atau diuji, tujuannya adalah memastikan, to ensure, peralatan listrik, memastikan bahwa peralatan listrik itu sesuai dengan tegangan uji yang mungkin akan diaplikasikan dalam operasionalnya. Jadi peralatan listrik tegangan tinggi itu apakah dia sesuai dengan tegangan yang akan dipasangkan. Misalnya dia dipakai di 275, 100 kV. Nah, itu maka harus dilakukan pengujian. Kemudian mencakup keperluan atau prosedur keperluan dasar untuk melakukan pengujian pada peralatan-peralatan listrik seperti tegangan tinggi, kemudian mengecek atau menginvestigasi isolasi daripada kemampuan isolasi dari peralatan. Maka itu harus diuji. Nah, jadi bukan karena tebalnya saja isolasi, tapi bagaimana kualitas daripada bahan isolasi tersebut. Kemudian menyesuaikan dengan spesifikasi nasional atau internasional. Jadi standar internasional, standar nasional semua ada untuk peralatan-peralatan tersebut. Kenapa harus dibuat standar? Supaya orang tidak suka-suka membuat isolasi, tetapi dia tidak aman. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peralatan tegangan tinggi untuk dapat dipergunakan. Kemudian mengklasifikasikan tegangan tinggi yang akan dilakukan atau yang diujikan. Pertama, destructive test. Jadi artinya benda yang diuji itu destruktif atau dirusak. Nah, jadi destruktif itu dia ketika habis diuji ya rusak dia. Misalnya pengujian flashover. Nah, pengujian flashover itu merusak. Ya. Isolasi atau isolator yang telah mengalami flashover, dia tidak bisa digunakan lagi. Karena isolator tersebut akan timbul retak. Dan retak itu akan mengawali terjadinya hubung singkat pada
peralatan isolasi tersebut, maka dia tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini pengujian atau tes yang destruktif. Normally, the equipment underwent destructive test cannot be used in the service. Jadi tidak bisa lagi digunakan dalam operasinya. Ada pengujian yang merusak. Nah, tentunya tidak banyak-banyak kali ini. Mungkin mengambil dari ribuan isolator, diambil satu secara acak, sampel. Karena pabriknya udah sama, pembuatnya, perlakuannya sama. Jadi diambil satu sebagai sampel, kemudian dia rusak dengan pengujian. Nah, jadi tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak rugi, gitu kan. Beberapa isolator diuji merusak semua dan tidak bisa digunakan. Nanti jadi perusahaannya jadi rugi. Kemudian test voltage is higher than its normal working voltage. Tegangan yang diujikan lebih tinggi daripada tegangan operasionalnya. Misalnya dalam operasional yang menggunakan tegangan 150 kV, maka dia diuji dengan tegangan di atas 150, misalnya 170 atau sampai 200 kV. Kalau dia tahan, berarti dengan tegangan 150 akan lebih tahan lagi. Nah, jadi juga memperhitungkan berapa sih tegangan yang akan diterima oleh peralatan ini. Misalnya karena petir, kemudian karena switching, akan mengakibatkan tegangan di atas 150 kV misalnya. Jadi diperhitungkan juga, berarti di atas 150 kV dia harus tahan untuk dilakukan dikenakan tegangan tersebut. Kemudian breakdown test. Tes breakdown juga merupakan pengujian yang merusak. Kemudian ada non-destructive test atau pengujian tidak merusak. Pengujian yang tidak merusak artinya setelah dilakukan pengujian, peralatan tersebut masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Nah, mainly done to assess the electrical properties, example resistivity, the electric constant, and loss factor. Jadi ini digunakan untuk menguji tahanan, kan nggak merusak, menguji tahanan, kemudian konstan tadi elektrik, kemudian loss factor atau faktor rugi-rugi, itu bisa dilakukan dengan tidak merusak. Artinya setelah dilakukan pengujian, misalnya terhadap trafo, diuji resistivity-nya, kemudian konstan tadi elektrik dari isolasi trafo itu tidak merusak. Jangan sampai pengujian kita jadi merusak. Kenapa? Harga trafo mahal. Kalau dilakukan pengujian yang merusak, tentu akan merusak. Kemudian the apparatus is not destroyed during the test and can be used again. Jadi bisa digunakan kembali karena pengujiannya tidak merusak. Jadi pengujian juga ada beberapa type of test. Pertama itu routine test, tes rutin. Jadi tes rutin made by the manufacturer on every finished piece of product. Jadi dilakukan oleh perusahaan. Jadi setiap dia menyelesaikan satu jenis produk, maka dia dilakukan pengujian bagaimana ketahanan ataupun kelayakan produk tersebut untuk dapat digunakan di sistem tenaga listrik. Kemudian to fulfill the spesifikasinya, untuk mengetahui spesifikasinya. Sehingga pengguna harus tahu, jangan sampai di luar spesifikasi ini. Tegangan operasionalnya misalnya 150 kV. Jangan sampai digunakan di tegangan 275 kV. Jadi ada spesifikasinya, seperti kita beli alat juga lah. Ada spesifikasi digunakan untuk apa, misalnya handphone. Tegangan casnya berapa, 5 volt misalkan. Jangan sampai digunakan di atas itu. Kemudian type test, perform on each type of equipment before their supply on a general commercial scale. Demonstrate performance characteristic. Nah, jadi tipe daripada tes itu adalah untuk peralatan-peralatan tegangan tinggi sebelum mereka dipasarkan. Nah, itu ada juga tesnya. Kemudian no need to repeat the test unless changes are made in the design of the product. Jadi tidak dibutuhkan tes ulang terkecuali ada perubahan daripada jenis daripada produk tersebut, desainnya. Kalau ada desain yang berubah pasti harus dilakukan perubahan.
Kemudian maintenance test atau pengujian untuk maintenance usually carried out after maintenance, repair or the equipment. Jadi dilakukan setelah pengujian, setelah perbaikan atau maintenance. Jadi isolator setelah dibersihkan, maka dia harus diuji. Tapi tidak mungkin kalau isolator tidak diuji dengan ujian tegangan merusak ya, atau pengujian yang merusak. Tapi dengan pengujian yang non-destruktif. Kemudian conduct according to schedule provide. Jadi dilakukan sesuai dengan schedule atau jadwalnya. Purpose of the test, tujuan dari tes adalah to ensure the equipment lifetime is excessive. Jadi untuk memastikan umur ataupun lifetime daripada peralatan itu yang bisa diterima. Jadi kalau peralatan itu masih bisa dioperasikan berapa lama lagi, kan harus dilakukan pengujian. Jadi pengujian the ring of high voltage test depend on the nature of the equipment being test. Jadi sesuai dengan peralatannya itu apa atau aslinya keadaan awalnya apa daripada peralatan itu dilakukanlah tes-tes yang dilakukan atau tes apa yang dilakukan tergantung daripada keadaan peralatannya. Misalnya kalau yang baru, maka tesnya adalah tes merusak misalnya. Karena kita mau tahu betul sampel yang kita gunakan itu betul-betul tahan terhadap tegangan tinggi. Jadi ini ada beberapa tesnya. Kita dulu sudah pernah ya, direct voltage, tes tegangan searah, kemudian impulse voltage, kemudian juga power frequency alternating voltage. Nah, kemudian ya ada tes dengan tegangan searah, mainly to test equipment used in SPDC transmission system. Jadi pada peralatan tegangan tinggi DC. Kemudian insulation testing, ya tes isolasi itu dengan menggunakan tegangan DC. Walaupun dia digunakan untuk tegangan AC. Jadi ini kenapa? Karena untuk mengetahui berapa tahanan daripada isolasi tersebut harus menggunakan DC, tidak boleh menggunakan AC. Jadi kalau mau mengetahui tahanan itu dengan menggunakan tegangan atau arus DC. Fundamental investigation in discharge physics and the electric behavior. Jadi untuk menginvestigasi atau mengamati pelepasan muatan atau discharge secara fisik dan bahan pengaruhnya daripada pengujian tersebut terhadap fisik bahan dielektrik atau ketahanan dielektriknya. Rate of voltage rise above 75% of its estimated final value should be about 2% per second. Jadi tegangannya dinaikkan di atas 75% dari tegangan operasionalnya. Jadi bayangkanlah di 75% di atas tegangan misalnya 100 kV berarti jadi 175 kV. Kemudian ada juga tes menggunakan alternating current, alternating voltage. Misalnya frekuensi 40-60 Hz. Itu untuk menguji tegangan tembus daripada peralatan yang menggunakan menggunakan tegangan AC ini. Applied voltage between 2 to 3 times of the normal working voltage. Jadi 2 atau sampai 3 kali daripada tegangan operasionalnya. Itu perlu diperhatikan. Jadi ini beberapa ini sudah pernah kita pelajari di awal. Saya ingin menekankan bahwa skop daripada teknik tegangan tinggi ini adalah untuk pertama melakukan pengujian seberapa tahan kemudian tegangan tinggi tersebut dan bagaimana membangkitkannya. Bagaimana sih membuat tegangan tinggi untuk skala laboratorium misalnya untuk melakukan pengujian. Tegangannya sampai 200 kV tapi di laboratorium bukan di listriknya atau di sistem tenaga listrik misalnya di pembangkit atau di gardu induk. Kalau di situ kan digunakan trafo daya misalnya. Tapi kalau untuk skala laboratorium maka dia harus menggunakan peralatan-peralatan yang
sederhana atau yang kecil, tidak seperti kecil dan murah. Kalau kita harus melakukan pengujian tegangan tinggi dengan menggunakan trafo daya, misalnya trafo tegangan tinggi, maka itu akan sangat besar biayanya. Oke, mungkin ini contohnya adalah hasil pengujian daripada kelembapan, misalnya daripada suatu benda yang diuji. Kemudian juga ini juga jadi pengaruh daripada keadaan lingkungan, kelembapan, kemudian suhu dan lain sebagainya itu menjadi pengaruh ketika melakukan pengujian tegangan tinggi. Oke, saya kira ini saja yang harus saya sampaikan, saya tekankan sebelum kita akhiri perkuliahan. Bagaimana teknik tegangan tinggi itu membahas pembangkitan tegangan tinggi dan pengujian tegangan tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Tentang trapo, Pak. Ya, jadi kalau misalnya di trapo itu yang mengakibatkan dia overload itu yang biasanya terjadi diakibatkan karena apa, Pak? Menyebabkan apa tadi? Overload, Pak. Pada overload. trapo. Oh, kalau trafo overload itu karena bebannya, namanya juga overload. Berarti kan load itu beban. Nah, berarti bebannya kelebihan. Trafo kan ada ratingnya. Ada ratingnya berapa megavolt ampere dia bisa dibebani. Ya kan? Nah, jadi misalnya trafonya 100 MVA, megavolt ampere. Bebannya di masyarakat 120 gitu kan. Maka dia pasti akan mati atau diproteksi. Akan mati dan nggak bisa digunakan di beban yang sebesar itu atau namanya ya tadi overload tadi. Jadi penyebabnya adalah karena beban yang terlalu besar. Trafo itu punya standar atau kapasitas. Punya kapasitas berapa yang harus dibebani. Oke. Mana jelas siapa tadi ya? Siapa tadi yang bertanya tadi? Siapa namanya yang bertanya tadi? Saya, Pak. Sarus, Pak. Sarus ya. Nah, gimana Sarus? Kira-kira jelas atau ada yang perlu Iya, tambahkan? Pak. Memang ya overload pasti karena ada yang melebihi kapasitas kan, Pak. Cuman yang dia diakibatkan contohnya kayak misalnya dia disebabkan karena apa, Pak? Makanya bisa dia melebihi kapasitas, Pak. Apakah ada memang dia pemakaian atau memang dia contohnya kena petir atau yang gimana ini, Pak? Maksudnya yang kayak gitu, Pak. Jadi sebenarnya memang ya, jadi kan trafo punya kapasitas, contoh tadi kan 100 megavolt ampere ya kan. Nah, jadi dia akan lebih kapasitasnya itu kalau bebannya lebih dari itu. Atau ginilah, trafo 100 megavolt ampere itu dia bisa dibebani nggak sampai 100. Tapi misalnya sampai 85%, berarti 85 megavolt ampere. Ketika bebannya bertambah sampai 90%, dia akan trip. Karena untuk menjaga jangan sampai trafo itu dibebani sampai 100%. Nah, ya penyebabnya karena itu tadi. Mungkin ada penambahan beban yang di luar perencanaan. Karena sebelum memasang trafo itu PLN sudah memperhitungkan bahwa beban di situ pasti di bawah kapasitas trafo. Kalau trafonya 100 MPa, berarti bebannya di bawah 100 MPa. Dan mereka sudah bisa memprediksi, namanya load forecasting, terhadap beban yang ada di daerah situ. Katakanlah misalnya di Medan lah gitu kan. Jadi ada gardu induk mensuplai Medan. Maka beban Medan itu sudah dihitung. Waktu dia memasang trafo, misalnya bebannya cuma
60 megavolt ampere. Oke lah dipasangnya yang 100. Kenapa? Persiapan untuk ke depan, mana tahu ada penambahan beban, jadi sampai 80 sampai 85 megavolt ampere. Nah, ketika dilakukan pemasangan terus sampai melebihi 100, maka akan terjadi overload. Kalau petir itu hubungannya ke hubungan singkat. Hubungan singkat satu pasah ke tanah. Kenapa? Karena ketika terjadi petir, petir itu akan membuat jalur arus dari kabel penghantar itu ke tiang menara. Dan itu akan mengalir ke tanah. Jadi hubung singkatlah antara kabel dengan tanah melalui tiang menara. Jadi tidak ada hubungannya dengan overload kalau masalah petir. Paling kalau dia tidak diproteksi akan masuk ke trafo, itu akan merusak isolasi daripada trafo. Itu Sarus. Ya Pak, berarti ini lagi Pak, berarti Ya. kalau overload tadi